Oke, selamat datang teman-teman di Network Programming dan Administrasi sesi 11. Kali ini kita mau ngebahas lebih detail mengenai Secure Practice of API Protocol Communication alias praktik protokol komunikasi API yang aman atau bagaimana cara mengamankan protokol komunikasi API dengan praktiknya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini topik kita pada sesi 11 ini. Jadi, kita mau ngebahas dulu apa sih Secure Practice of API Protocol Communication atau protokol komunikasi API yang aman dengan praktiknya. Jadi, Secure Practice of API Protocol Communication itu mengacu pada praktik yang aman dalam berkomunikasi melalui protokol API. Ini berarti kita mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi data dan informasi yang dikirim ataupun diterima melalui user interface pemrograman pada suatu aplikasi atau application programming interface dalam hal ini API. Nah, tujuan si secure practice ini dalam protokol komunikasi API kita untuk mencegah akses yang tidak sah. Kemudian bagaimana kita melindungi integritas data atau data yang ibaratnya utuh ya. Kita melindungi data yang utuh. Terus bagaimana kita memastikan bahwa komunikasi si data-data ini pada setiap sistem itu yang menggunakan API aman dan terlindungi dari ancaman keamanan. Jadi secara ringkas, protokol komunikasi API itu merupakan seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur atau mendefinisikan bagaimana sistem ataupun komponen dalam hal ini library, perangkat lunak, kemudian ada plugin yang berbeda pada setiap aplikasi itu untuk berkomunikasi dan bertukar data melalui API. Nah, kalau di dalam gambar ini kita bisa melihat API itu berbentuknya dalam hal di antara web server dan internet. Nah, setiap aplikasi baik berupa web app ataupun mobile apps itu membutuhkan suatu internet yang akan merequest dan merespons dalam melakukan permintaan atau penerimaan data melalui API. Nah, si API ini eh, terintegrasi dengan server. Dalam hal ini juga terintegrasi servernya tersebut ada database-nya. Jadi sebelum si aplikasi ini bisa membuat, menghapus, mengupdate, itu si aplikasi ini membutuhkan respon dari suatu API. Nah, kemudian di dalam komunikasi dan bertukar data melalui API ini, berarti gini ya, si protokol komunikasi API itu menjelaskan cara berinteraksi dan bertukar informasi antara sistem ataupun komponen perangkat lunak yang menggunakan API. Nah, menetapkan format data yang digunakan, kemudian metode komunikasi yang dibolehkan itu seperti apa, kemudian prosedurnya yang harus diikuti itu bagaimana agar sistem-sistem itu bisa saling berkomunikasi dan bertukar informasi dengan tepat. Kemudian dengan adanya protokol komunikasi API yang jelas, nah sistem ini akhirnya bisa terhubung dan berinteraksi secara efisien tanpa terjadi kebingungan atau ketidakcocokan dalam pertukaran datanya.
Kemudian kita akan masuk ke dalam konsep-konsepnya. Di sini sudah teman-teman bisa lihat. Jadi di situ ada format pesan, ada mekanisme transport, ada metode request, keamanan autentikasi, error handling, kemudian ada communication protocol. Nah, untuk format pesan, bagian-bagian dari pesan ini digunakan dalam komunikasi antar komponen. Terdiri dari header, bagian informasinya, kemudian ada body. Nah, ini isinya. Dan juga format data, contohnya JSON, XML, dan lainnya. Nah, si header, body, kemudian format data ini yang menentukan bagaimana data tersebut itu disusun agar si format pesan ini bisa dibaca dan diolah. Kemudian di bagian mekanisme transport ini merupakan suatu cara atau teknologi yang digunakan pada si API ini dalam mengirim dan menerima pesan melalui jaringan. Nah, si transport ini kita bisa menggunakan HTTP atau HTTPS kalau dalam protokol web. Sedangkan untuk komunikasi dua arah ini biasanya kita bisa menggunakan WebSocket ini yang biasa digunakan pada chatbot. Kemudian ada TCP/IP. Ini juga kita bisa gunakan seperti praktik-praktik pada di Wireshark. Ini merupakan suatu protokol dasar internetnya dan mekanisme transport lainnya. Nah, kemudian di metode request. Metode ini digunakan untuk berinteraksi dengan si API-nya. Seperti tadi kita bisa mendapatkan informasi dengan fungsi get, metode request get, kemudian metode request post untuk mengirim data baru, kemudian ada metode request put untuk memperbaharui data, kemudian metode request delete untuk menghapus data, dan metode request lainnya. Kemudian di tahap 4 itu keamanan autentikasi. Nah, berbagai metode itu diterapkan di dalam API untuk memastikan keamanan komunikasinya. Seperti kita bisa menggunakan autentikasi berbasis token, kemudian ada kunci API key, kemudian protokol OAuth untuk otorisasi, enkripsi, melindungi data dengan kode rahasia, dan lain-lain. Nah, kemudian di tahap kelima itu ada error handling. Error handling ini berfungsi sebagai penanganan kesalahan dalam komunikasi, termasuk identifikasi kesalahan pada kode error, kemudian kode pesannya yang menjelaskan kesalahan-kesalahannya itu apa aja sih, dan caranya untuk mengatasi dan memberikan informasi terkait kesalahannya. Nah, yang terakhir itu adalah di communication protocol. Nah, ini kita akan lebih dalam membahas mengenai communication protocol karena ini adalah topik kita ya. Communication protocol merupakan protokol komunikasi yang digunakan dalam pertukaran data antara suatu komponen ataupun library ataupun modul seperti REST. Ini merupakan arsitektur web untuk komunikasi antar sistem. Kemudian ada SOAP, itu protokol yang mengizinkan pertukaran pesan secara terstruktur. Kemudian ada GraphQL, query bahasa untuk API yang kita fokus ke dalam tiga ini ya, REST, SOAP, dan GraphQL. Semua konsep ini memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana sistem-sistem kita yang membuat dalam API ini berkomunikasi dan bertukar informasi di dalam lingkungan yang aman, teknologi informasi yang aman. Nah, terkait dengan error handling code, ini beberapa standar error handling code pada HTTP status code yang biasanya ada di JSON API ataupun XML API. Untuk level 200 berarti menandakan kita request itu telah sukses ya. Kemudian untuk level 400, nah level 400 itu ada beberapa tipe. Mungkin ada bad request, ada akses yang bukan legal, kemudian lain segala. Nah, untuk status code level 500 berarti ini menandakan terkait dengan jaringan ataupun server. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita masuk ke Communication Protocol SWAP atau Simple Object Access Protocol. Nah, si SWAP ini memiliki beberapa kelebihan, kelemahan, dan resikonya. Nah, untuk
benefit ataupun kelebihannya, SWAP ini menggunakan protokol standar seperti HTTP untuk beroperasi. Hal ini tuh untuk memungkinkan si sistem kita melewati firewall tanpa perlu kita melakukan modifikasi kode secara khusus. Karena SWAP ini menggunakan protokol yang umum dan mudah dikenal ya. Kemudian apa sih kelemahan dari SWAP ini? Salah satu kelemahan SWAP ini prosesnya dapat menjadi lambat ketika menggunakan dokumen XML yang kompleks. Ketika kita menggunakan format XML yang kompleks, ini akan memerlukan waktu untuk diproses dan ditransfer, sehingga mengakibatkan pesan yang atau data yang dikirimkan dalam berkomunikasi itu terlambat. Nah, sedangkan untuk resiko si SWAP ini memerlukan penggunaan format XML yang cukup besar dalam pengiriman dan penerimaan pesan. Sehingga ini mengakibatkan kita membutuhkan bandwidth yang lebih besar karena ukuran pesan yang dikirim dan diterima itu juga lebih besar. Penggunaan format XML ini luas mengakibatkan resiko peningkatan penggunaan bandwidth yang signifikan, terutama ketika jumlah data yang dikirimkan meningkat. Jadi kalau komunikasi API dengan XML-nya ini sangat banyak, maka ini akan berpengaruh terhadap load balancer kita. Ini bisa lebih mahal ataupun lebih murah. Atau kalau kita punya server sendiri, ini akan mengakibatkan proses bisnis kita terganggu. Dalam penggunaannya, si SWAP ini memiliki keunggulan dalam interoperabilitas. Ini melalui protokol standar HTTP, namun kelemahan dalam kinerja dan konsumsi sumber dayanya menjadi pertimbangan yang penting dalam memilih protokol komunikasi yang tepat. Nah, interoperabilitas ini berarti uh, si sistemnya ini dapat berkomunikasi pada sistem yang berbeda, seperti berbagi informasi, kemudian bekerja sama tanpa hambatan atau batasan yang signifikan. Berarti si sistemnya ini bertukar data dengan lancar meskipun berasal dari misalkan sistem operasi yang berbeda ataupun bahasa pemrograman yang berbeda atau arsitektur yang berbeda. Nah, ini untuk yang SWAP ya. Kemudian kita lanjut ke protokol komunikasi yang kedua, yaitu ada REST ya. Si REST ini memiliki benefit. Jadi representational state transfer menawarkan sejumlah keuntungan. Salah satunya itu desain yang fleksibel, memungkinkan kita berbagi format data, menggunakan berbagai format data dalam pertukaran informasi antar komponen sistem. Nah, ini bersifat stateless atau independen, yang berarti setiap permintaan dari klien ke server tidak bergantung pada permintaan sebelumnya. Jadi bisa simultan ya, bisa berkelanjutan. Jadi yang request pertama nanya apa, request kedua nanya apa. Nah, itu bisa berjalan secara dinamis sekaligus. Kemudian, si REST ini tidak memerlukan bandwidth besar karena ukuran pesan yang dikirim dan diterima cenderung kecil. Nah, si REST ini memiliki resiko juga ternyata. REST ini memiliki kekurangan pada keamanan data yang terintegrasi bawaannya ya. Jadi di bawaannya ini tidak memiliki keamanan data yang cukup baik, sehingga kita perlu mengimplementasikan lapisan tambahan, keamanan tambahan secara manual agar data tetap aman, seperti enkripsi, kriptografi, I128, kemudian S256 dan lain sebagainya. Dalam beberapa kasus, si REST ini bisa menjadi berat dan sulit dipelihara karena desain yang terkadang memiliki permintaan ke server yang cukup banyak. Nah, si REST ini menawarkan fleksibilitas dan efisiensi dalam perputaran data. Kita juga perlu mengingat
bahwa keamanan dan pengelolaan aplikasi ini merupakan tanggung jawab pengembang atau dalam ini developer kita yang perlu diperhatikan secara khusus untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kinerja sistem yang optimal. Itu yang untuk REST. Kemudian protokol komunikasi yang terakhir itu adalah GraphQL. Nah, GraphQL itu menawarkan berbagai keuntungan nih. Jadi desain arsitekturnya fleksibel, dia tidak membutuhkan sumber daya khusus, karena dia itu bisa menggunakan query ataupun permintaan yang disesuaikan. Jadi kita cukup menggunakan satu panggilan API dapat mengembalikan data yang tepat sesuai dengan kebutuhan klien gitu. Nah, ini panggilan API-nya ini bisa berbentuk dengan query SQL. Nah, si risikonya ini jadi GraphQL ini kompleksitasnya tergantung dengan query yang digunakan. Jadi semakin kompleks query-nya, maka si GraphQL ini memiliki masalah pada performa karena beban yang tinggi pada server ketika mengeksekusi query yang rumit. Pemilihan antara REST dan GraphQL ini bisa tergantung pada kebutuhan kita. Misalkan GraphQL ini cocok untuk di situasi di mana fleksibilitas permintaan data sangat diperlukan. Sementara untuk aplikasi yang sederhana atau kecil, REST itu cukup menjadi pilihan yang tepat. Nah, sehingga kita perlu melakukan evaluasi dalam suatu proyek, apakah kita membutuhkan GraphQL, kemudian REST, ataupun SWAP. Kira seperti itu. Nah, ini merupakan contoh dari GraphQL. GraphQL ini setiap panggilan API-nya ini dia memiliki single call API namanya. Nah, ini bisa memanggil banyak data tergantung dengan query yang kita gunakan, kira-kira seperti itu. Seperti ini di get all post ya. Kemudian ini akan mendapatkan ID, username, body, created ad, likes, comment, dan lain-lain. Secara konseptual, si arsitektur ini terbagi menjadi dua. Arsitektur protokol komunikasi baik itu SOAP, kemudian ada REST, ada GraphQL, itu terbagi menjadi dua, yaitu monolitik dan microservice. Nah, apa sih monolitik itu? Monolitik itu berarti melibatkan pembuatan satu artefak yang besar secara tradisional untuk diterapkan secara keseluruhan. Kemudian untuk microservice berarti hanya beberapa fungsi mandiri yang digabungkan secara fleksibel yang disebut dengan layanan. Nah, kalau si monolitik berarti itu bentuknya tuh sangat besar ya. Jadi ibaratnya kita membutuhkan satu fungsi aja kita harus memanggil database-nya. Sedangkan kalau microservice, ketika kita ingin memanggil suatu data, maka kita cukup memanggil data tersebut, tidak perlu memanggil database. Ini ada perbedaan antara aplikasi berbasis monolitik dan microservice. Jadi kalau monolitik itu harus diterapkan keseluruhan, kemudian perubahan datanya harus diterapkan ulang nanti. Kemudian skalabilitasnya ini membutuhkan pengalokasian sumber daya yang besar secara keseluruhan. Nah, API-nya juga bersifat lokal. Ya, seperti itu. Nah, untuk microservice itu berarti independen penyebaran servisnya. Kemudian dia bisa didapat dimodifikasi service atau layanan fungsi-fungsinya saja tanpa harus menerapkan ke seluruh aplikasi. Sehingga sumber dayanya ini dapat ditingkatkan secara selektif atau kita bisa memilih apa aja yang mau ditingkatkan. Nah, API-nya ini bisa diakses internet, kemudian independen dan bisa digunakan secara berulang-ulang. Kira-kira ada studi kasus seperti ini. Kita memiliki suatu server web yang monolitik.
Di sini ada modul katalog produk, modul faktur, modul proses pesanan, modul pengiriman, dan di mana di situ ada database. Ketika kita ingin membuka modul katalog produk, maka ini akan saling berkaitan dengan modul proses pesanan, modul faktur, kemudian modul pengiriman. Nah, dan itu semua terkoneksi dengan database. Sedangkan kalau kita menggunakan arsitektur microservice, kita cukup memanggil API gateway-nya saja. Jadi di situ ada katalog produk, modulnya microservice yang berbeda dengan proses pesanan, kemudian dengan faktur juga berbeda, sehingga kita tidak redundant atau resource-nya tuh terlalu berlebihan ketika memanggil setiap layanan-layanan yang kita butuhkan. Nah, ini memiliki layanan yang tadi kita panggil itu berbeda-beda fungsinya dan database-nya juga berbeda-beda. Kemudian di dalam protokol komunikasi ini memiliki beberapa vulnerability. Nah, ini kita mereferensi pada OWASP Top 10, di mana pada tahun 2017 itu terjadi perubahan yang cukup besar, sehingga di tahun 2021 itu menjadi lebih kompleks. Di sini ada broken access control, ada cryptographic failure, injection, insecure design, security misconfiguration, vulnerable and outdated components, identification authentication failure, software and data integrity failure, security logging and monitoring failure, server-side request forgery. Nah, yang tidak ada di tanda panah berarti ini bisa dibilang data yang lama, namun ini menjadi hype lagi karena banyaknya serangan yang terjadi, gitu ya kira-kira. Kemudian dari tadi microservice itu kita bisa menerapkan nih dari kerentanan di vulnerability management ops top 10 ini, kita bisa menambahkan fitur-fitur keamanan pada microservice kita. Dalam hal ini, misalkan kita mau menambahkan malicious file and log tracking pada setiap microservice layanan-layanan yang kita panggil. Nah, ini maksudnya gimana sih? Jadi, untuk malicious files dan log tracking ini berfungsi untuk melacak berkas yang berbahaya ketika di-upload ataupun disimpan. Kemudian lognya ini akan memproses pemantauan dan pencatatan. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, melacak aktivitas berkas yang berpotensi berbahaya atau mencurigakan di dalam sistem komputer atau jaringan. Nah, hal ini bisa terbagi menjadi 5 keuntungan. Yang pertama, deteksi berkas berbahaya, kemudian ada pemantauan log, pelacakan dan identifikasi, kemudian ada reaksi dan tanggapan, yang kelima adalah pemulihan dan pencegahan. Secara ringkasnya, melacak berkas berbahaya dan log itu merupakan bagian yang vital di dalam strategi keamanan informasi. Hal ini bertujuan untuk melindungi sistem kita dan jaringan kita dari serangan keamanan cyber yang dapat merusak, mencuri data, kemudian atau mengganggu proses bisnis kita. Nah, kemudian kita bisa menerapkan juga tambahan IDS ataupun IPS. Nah, kalau kita bisa lihat ini IDS dan IPS ini berada di antara firewall dan router. Kali ini kita bisa langsung terapkan saja. Kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa melihat ya, kira-kira ada threat actor yang memiliki untrust akses ya pada akses di aplikasi kita. Kemudian kita sebelum masuk API Gateway, kita akan memberikan suatu firewall. Nah, di dalam firewall ini kita bisa menambahkan IDS atau APS. Jadi kita memiliki keamanan yang berlipat ganda sebelum si API Gateway ini bisa merequest data. Jadi kalau misalkan firewall dan
IDS ataupun IPS kita sudah bisa dijebol oleh mereka, oleh si threat actor ini, maka langkah terakhir kita bisa melakukan logging. Apakah si threat actor ini berpindah-pindah lokasinya ketika melakukan request, atau bagaimana behaviornya atau ibaratnya kebiasaan si threat actor ini seperti apa sih dalam meminta data-data ini. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana kita melakukan penanggulangannya, pencegahannya, dan bagaimana kita melakukan analisisnya. Di sini kita dapat menganalisis menggunakan log tracking atau malicious file. Nah, ini bisa kita simpan juga di database yang berbeda. Misalkan kita menyimpan di database log tracking. Nah, IDS juga kita mau bisa masukin ke database log tracking. Nah, itu juga bisa. Nanti kita tinggal buat API gateway-nya, kemudian microservice-nya apa, kita bisa integrasikan di dalam suatu arsitektur microservice. Kira-kira begitu teman-teman untuk pertemuan 11 kali ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan masukkan di komentar di LMS di bawah ini. Sampai jumpa teman-teman di pertemuan selanjutnya, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan diri menonton video ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan dapat beraktivitas, bekerja dengan sebaik mungkin. See you.